Nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, serta semoga semua makhluk berbahagia. Nah, kali ini saya ingin memberikan sharing atau pendapat kita tentang pendapat saya sendiri tentang cara bersyukur dari nenek moyang kita dulu kepada leluhur-leluhurnya. Sehingga kalau kita bisa memahami cara berpikir leluhur atau nenek moyang kita, maka tidak akan ada kata syirik dan musyrik. Contohnya bersyukur apa? Bersyukur itu sebetulnya bukan kepada Tuhan, bukan kepada Gusti. Sebab apa? Makna bersyukur yang benar menurut saya itu adalah bersyukur kepada semua yang memberi kepada kita, memberi kepada saya. Contoh yang pertama, orang tua kita yang sudah melahirkan kita, memberi hidup kepada kita. Kita wajib bersyukur kepada beliau. Cara bersyukurnya apa? Ketika orang tua kita masih ada, artinya kita berikan kesukaan beliau. Kalau suka jajanan ya kita berikan jajanan. Kalau suka uang ya kita berikan uang. Sedikit dari hasil kita, rezeki kita berikan ke orang tua kita. Itu wujud syukur kita kepada yang memberi hidup kita. Kemudian kalau pasangan suami istri juga demikian. Kalau kita bersyukur, kita berikan apa yang menjadi kesukaan dia. Sama dengan anak-anak kita. Jangan dikira anak itu tidak memberi kepada kita. Sebetulnya memberi. Karena anak itu memberikan pelajaran bagi kita untuk kehidupan ini. Penting. Anak itu juga memberikan kebahagiaan bagi kita. Kadang memberikan derita, tapi derita itu sebetulnya pelajaran. Juga kita berikan kesukaan mereka. Lalu, bagaimana hubungannya kalau orang tua kita sudah meninggal? Atau nenek-nenek kita, kakek-kakek itu yang sudah meninggal? Apakah kita harus memberikan uang? Ya, mereka tidak terima. Apakah kita memberikan makanan? Mereka tidak bisa menerima. Caranya bagaimana? Nah, orang tua kita dulu punya anggar-anggar, punya peraturan. Yaitu dengan wangi-wangian. Berupa kembang. Nah, kembang ini sudah wangi. Tapi lebih sempurna ketika ada unsur api yang mengiringi pewangian bunga itu sehingga sampai ke alam arwah, ke alam roh atau arwah. Makanya ada dupa, ada kemenyan. Itu yang menyampaikan pewangian itu. Karena roh itu makanannya pewangian. Bukan yang lain. Misalnya panjenengan doakan, beliau tidak tahu bahasa panjenengan, tidak akan menangkap bahasa panjenengan. Tapi bau harum itu yang dirasakan oleh roh leluhur kita. Jadi, kalau memberikan sesaji seperti masakan, seperti sayur lodeh atau kesukaan dari beliau seperti kopi,
itu sebetulnya sarinya, harumnya kopi, harumnya teh, harumnya masakan itu yang diserap menjadi energi bagi roh. Nah, logika sederhana seperti ini. Ketika panjenengan habis pulang kerja, terasa lelah, badan itu capek, lalu pulang mandi bersih. Nah, mandi bersih itu membersihkan kotoran, debu-debu yang melekat di panjenengan. Tapi pastinya dengan sabun. Sabun itu menimbulkan wangian. Nah, apalagi masuk ke kamar, kamarnya wangi, bersih, maka panjenengan akan semangat, nyaman. Nah, itu sebetulnya roh panjenengan yang merasakan kenyamanan itu, merasa tidak lelah lagi. Itu roh panjenengan, bukan panjenengan dalam arti fisik. Nah, ini sama dengan leluhur kita di alam roh. Mereka membutuhkan itu. Karena menurut kalau Jawa itu ketika orang meninggal belum tentu langsung menitis. Masih menunggu dalam masa penantian. Nah, masa penantian ini masih ada di alam roh. Dan ingat, roh ini bisa menempati kayu, bisa menempati batu, bisa menempati alam lain, dimanapun, sebelum diturunkan lagi ke bumi, dilahirkan sebagai manusia. Makanya orang tua dulu mempercayai bahwa roh ini adalah energi yang ada di tanaman, ada di batu. Nah, itu ucapan syukur, ucapan terima kasih. Jadi ketika ada orang yang berusaha memutus ini, maka yang terjadilah adalah generasi kita, generasi yang lemah, tidak ingat kepada orang tua, tidak pernah merasakan bersyukur karena kita sudah diberi hidup. Bahkan banyak sekarang anak-anak yang berani dengan orang tuanya. Karena ini tadi, memang ada pihak-pihak yang berusaha memutus rantai leluhur dengan anak cucunya. Kita seharusnya ingat, kalau di Jawa ada lakon wayang Pandu Swargo. Dewi Pandu, Dewi Kunti, dan Dewi Madrim itu berada di kawah Condromuko, digambarkan di neraka. Pada saat itu Bathara Guru dan Bathara Narada tahu sebetulnya bagaimana harusnya sih Pandu, Kunti, dan Madrim ini sudah masuk ke surga, harusnya sudah terangkat ke surga. Tapi kenapa tidak bisa? Nah, yang bisa menyuargakan orang tua adalah anak turunnya. Dicatat. Penting. Jadi, yang bisa memberikan surga, tempat yang terbaik buat orang tuanya adalah anak cucunya. Maka dari itu dibuatlah rekayasa, karena sebetulnya Bathara Guru sudah tahu, tapi Bathara Guru kalangan dewa itu tidak bisa membantu. Yang bisa menolong adalah anak cucunya. Makanya direkayasa, semua dibawa ke kawah Condromuko. Nah, disitulah menjumpai Pandu yang sudah tidak memakai apa-apa, tidak memakai baju, makanya anak-anaknya merasa malu, bagaimana kok seperti ini. Nah, terus anak-anak Pandawa ini maju ke Bathara Guru, merasa nggak terima, harusnya bapak saya dan ibu saya sudah ada di surga. Lalu keteguhan hati Bima di sini yang diuji coba. Boleh orang tuamu masuk ke surga, tapi harus digantikan oleh jiwa-jiwamu. Bima bersedia.
semua anak Kepandawa bersedia menggantikannya di Kawah Candrodimukha. Nah, ketika masuk ke kawah itu tidak panas, dan Pandu, Madring, serta Dewi Kunti masuk ke surga. Sudah lepas soparane jembara kubure, jadi lepas masuk surga. Sedangkan anak-anak Pandawa ini juga terheran, kenapa saya tidak panas. Maka dari situ Betara Guru menjelaskan bahwa orang tua kalian, leluhur kalian juga harus panjenengan doakan dengan tulus, ikhlas, dan pengorbanan. Entah pengorbanan waktu, entah pengorbanan untuk membeli bunga, untuk mengirimkan kepada mereka, agar membukakan jalan bagi mereka. Nah, ini filosofi, dan ini kebenaran. Tapi ini berusaha diputus oleh pihak-pihak tertentu, untuk kepentingan tertentu yang ingin menguasai Nusantara. Sehingga kita sudah lupa dengan leluhur kita. Padahal inilah satu-satunya jalan untuk kita bisa koneksi dengan leluhur kita. Dan bisa menjaga keselarasan kehidupan semesta. Karena semesta itu hidup bukan di alam manusia saja, ada alam maya, ada alam dewa, ada alam-alam lain. Nah, ini harus selaras, kalau tidak ya, kalau salah satu diputus ya sudah, alam yang akan merubah kita juga. Jadi demikian intinya, bagaimana cara kita memberi makan roh kita adalah dengan wewangian, sari-sari pati makanan. Itu yang bisa menyemangati roh kita. Dan bisa menyampaikan doa kita kepada leluhur kita melalui wewangian dan unsur api tadi. Makanya di dalam sesaji selalu ada kopi panas, teh panas, makanan, buah-buah, bunga, dupa ataupun menyan, itu pasti ada. Itu adalah unsur bumi semua, untuk memberikan makanan bagi roh-roh leluhurnya. Demikian, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu.